Setelah Iran menyerang Israel akhir pekan lalu, kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia III mulai bermunculan. Sebelumnya, pada awal tahun ini, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps sudah memprediksi bahwa dunia akan diliputi konflik antara China, Rusia, Korea Utara, dan Iran dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Shapps menyebut dunia sedang beralih dari pasca perang ke pra-perang lagi. Berakhirnya Perang Dingin pada akhir tahun 80-an telah digantikan oleh Perang Rusia-Ukraina, ditambah lagi dengan perang di Gaza saat ini. Dilansir Sky News, berikut pendapat sejumlah pakar tentang potensi Perang Dunia Ketiga. Yang pertama, tatanan internasional sedang rusak, kata Hugh Lovat, peneliti kebijakan senior di Lembaga Pemikiran Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri. Hugh Lovat berpendapat bahwa kita tidak sedang menuju Perang Dunia III. Meskipun ada konflik di berbagai wilayah seperti Ukraina, Timur Tengah, Asia Pasifik, konflik itu semuanya terpisah dan tidak saling berhubungan. Tetapi terdapat implikasi bagi komunitas internasional. Misalnya Inggris yang pelayarannya di Laut Merah terganggu akibat serangan Houthi Yaman. Yang kedua, ada potensi Perang Dunia III menurut Deborah Haynes, editor keamanan dan pertahanan Sky News. Mengingat besarnya gejolak yang mengguncang berbagai belahan dunia, khususnya di Ukraina dan Timur Tengah, sudah ada potensi pemicu Perang Dunia Ketiga. Tapi ini bukan berarti eskalasi konfrontasi global tidak bisa dihindari. Bisa dibilang Perang Dunia Ketiga lebih mungkin terjadi saat ini dibandingkan kapanpun sejak berakhirnya Perang Dunia II. Keputusan Iran untuk meluncurkan serangan rudal dan drone yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel semakin meningkatkan potensinya. Israel telah berjanji untuk memberikan tanggapan meskipun sekutu-sekutunya termasuk Inggris dan Amerika Serikat mendesak agar mereka menahan diri. Jika Israel memilih untuk membalas, krisis ini masih dapat diatasi jika serangan balasannya cukup ringan dan respon Iran lebih lanjut yang dipicu oleh serangan tersebut juga dapat diatasi. Tapi itu adalah dua hal yang besar. Selain itu, setiap kali aksi militer kecil sekalipun, terdapat resiko kesalahan atau kesalahan perhitungan yang mengarah pada eskalasi perang regional yang tidak terkendali. Apa yang terjadi di Timur Tengah juga mempunyai dampak global, terutama karena Iran didukung oleh Rusia dan memiliki hubungan dekat dengan China. Sementara sekutu terkuat Israel dipimpin oleh Amerika sebagian besar adalah negara-negara barat. Hal ini berarti krisis ini akan menempatkan negara-negara otoriter melawan negara-negara demokrasi, seperti halnya perang yang terjadi di Eropa. Meskipun ada janji dukungan barat untuk Ukraina, Rusia perlahan-lahan mulai menguasai Ukraina. Sekutu Barat gagal menyediakan senjata dan amunisi yang dibutuhkan militer Ukraina. Keberhasilan Vladimir Putin di Ukraina mungkin akan memberi keberanian pada Presiden Rusia untuk menguji kekuatan aliansi NATO dengan menyerang negara anggotanya. Sekali lagi, hal ini akan menciptakan perang langsung antara Rusia yang otoriter yang dipersenjatai oleh Iran, Korea Utara, dan juga dengan bantuan dari China melawan aliansi Barat NATO. Yang ketiga, pentingnya memahami prinsip NATO, ujar Edward R. Arnold, peneliti senior di Lembaga Pemikir Royal United Service Institute. Arnold berpendapat bahwa masyarakat tampaknya percaya bahwa pasal 5 NATO, prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota adalah hal yang terjadi secara otomatis. Melihat situasi di Ukraina di mana NATO menyediakan senjata dan bantuan, Arnold mengatakan risiko miskomunikasi antara Barat dan Rusia telah meningkat. Pasukan Rusia mulai mengalami kemajuan di Ukraina, namun kualitas pasukan mereka telah menurun secara signifikan, sehingga mereka tidak dalam posisi untuk menimbulkan ancaman bagi NATO. Yang keempat, kuncinya ada di Rusia, kata Dr. Luigi Sacchesi, peneliti senior di Lembaga Pemikir Pusat Reformasi Eropa. Itu tergantung pada definisi tentang Perang Dunia Ketiga. Kemungkinan konflik antara Iran dan Israel berpotensi meluas menjadi konflik militer besar-besaran di Timur Tengah dengan implikasi global, katanya. Amerika hampir pasti akan berpihak pada Israel dan negara-negara barat lainnya, termasuk Inggris mungkin akan melakukan hal yang sama pada tingkat yang lebih rendah. Tetapi keterlibatan mereka akan terbatas dan ini bukan Perang Dunia Ketiga, apalagi Rusia tidak mampu mendukung Iran dan China tidak mampu mendukungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.